Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 3 Agustus 2023. Sebelum kita masuk ke Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Udara yang cerah, kami bisa hidup, berkat-Mu melimpah. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kejadian 31 ayat 22 sampai 42. Kejadian 31 ayat 22. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Arab itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang dapat kuperbuat ini, maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan?" Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah Allah mengatur segala hal. Perikop hari ini mengisahkan pelarian Yakub yang akhirnya diketahui oleh Laban, mertuanya. Ketakutan Yakub bahwa Laban tidak mengizinkan Yakub membawa istri dan anaknya membuat Yakub meninggalkan Laban secara diam-diam. Hal ini diakibatkan oleh karena situasi yang dialami Yakub sangat rentan untuk ditindas dan dimaafkan. Dalam keadaan dikejar-kejar, Yakub telah dilindungi Tuhan karena Laban didatangi Allah dalam mimpi untuk tidak boleh jahat kepada Yakub. Yakub dalam segala tantangan dan kelemahannya merupakan pribadi yang mengakui kedaulatan Allah dan selalu taat pada rencana panggilan Allah. Yakub bekerja keras, jujur, tekun, dan tulus hingga Allah memberkatinya. Yakub sadar bahwa kesengsaraan dan jerih payahnya diperhatikan Allah. Kisah Yakub menuntun kita menyaksikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, meskipun kita diperlakukan tidak adil. Tetapi bila Tuhan berpihak pada kita, maka tidak ada yang sanggup melawan kehendak-Nya. Ketika kita dirugikan dan dicurangi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai pembela yang maha kuasa. Di balik semua pahit, getirnya kehidupan, kita mesti mengamini bahwa rencananya adalah hendak mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kadangkala dalam profesi dan panggilan kita, masing-masing selalu ada tuntutan untuk bekerja keras yang sama, yang mana upah yang kita terima tidak sepadan, mungkin juga diperlukan tidak adil. Mungkin juga diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan. Kita dapat belajar dengan melihat keteguhan Yakub mengabdi kepada Laban, mengabdi karena memiliki semangat, mengabdi bagi rencana Tuhan. Keadaan dapat mengombang-ambingkan kita, tetapi perlindungan, berkat, dan kasih setia Allah tetap teguh, memberi harapan dan kekuatan menjalani dinamika hidup kita. Amin. Ya, menjalani dinamika kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami akan menggunakan firman ini setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.